Good morning Maranatha. Pagi yang indah ini kita kembali diberkati dengan penyertaan Tuhan melalui renungan yang akan kita simak. Sebelum kita menyimaknya, mari kita buka pagi yang indah ini dengan doa. Mari kita sehati. Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Bahkan pagi ini Tuhan berikan hari yang baru dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan. Tuhan pimpin berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, para mahasiswa, dosen, dan semuanya. Hari ini Minggu 26 Mei 2024. Tema kita pada hari ini adalah Allah mengasihi dunia ini. Nats terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat familiar ya? Yohanes 3 ayat 16. Nikodemus adalah seorang Farisi yang taat pada aturan agamanya secara harafiah. Ia juga salah seorang anggota Sanhedrin, yaitu Dewan Pengadilan yang terdiri dari 70 orang anggota. Lembaga pengadilan tertinggi orang Yahudi. Dengan jabatan itu, ia layak dihormati, tetapi ia merasa ada yang belum ia peroleh, sehingga diam-diam ia menemui Yesus. Nikodemus menyapa Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawaban Yesus, hal yang pokok sebenarnya bukanlah tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban itu. Jauh lebih penting adalah adanya perubahan dalam batin seseorang, sedemikian rupa sehingga perubahan itu bisa disebut sebagai kelahiran yang baru. Dilahirkan kembali adalah sama dengan mengalami suatu perubahan yang betul-betul radikal, yaitu perubahan yang terjadi di dalam jiwa dan roh seseorang. Hanya dengan kelahiran kembali, maka setiap orang beroleh hidup yang kekal. Di ayat 15. Orang-orang yang memiliki banyak kepemilikan tapi melekat pada apa yang dimilikinya akan merasa gundah bahwa itu semua akan hilang. Yesus menjawab, kegundahan itu akan hilang dengan sendirinya ketika ia tidak melekat lagi pada apa yang dimiliki atau akan dimilikinya. Sebagai bagian dari insan akademik di Universitas Kristen Maranatha, bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini kembali menyadarkan kita tentang kefanaan segala yang dimiliki dan mengingatkan kita akan kekekalan yang hanya dapat dialami ketika percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Refleksi untuk kita pada hari ini, dilahirkan kembali berarti sepenuhnya bergantung pada kemurahan Tuhan. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Yuk kita sehati. Bapa, terima kasih untuk renungan yang boleh kami simak. Betapa kami ini fana. Apa yang kami banggakan, apa yang kami capai dengan luar biasa.
dengan perjuangan bertahun-tahun, semuanya itu sia-sia. Bahkan pelayanan ibadah kami sia-sia. Kalau kami tidak dilahirkan baru, semua akan lewat binasa. Dan kami juga akan terpisah dari Allah tanpa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena itu Tuhan, kami rindu untuk bisa menyadari hal ini dan membagikan kebenaran berita keselamatan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Dimanapun Tuhan tempatkan, tugaskan, Tuhan berkati dan Tuhan sertai menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para mahasiswa yang menghadapi ujian. Dan kami juga berdoa untuk kampus Maranatha yang dalam proses penerimaan mahasiswa baru, persiapan mahasiswa baru. Kami berdoa juga untuk kampus ini menjadi berkembang dan dipakai oleh Tuhan menjadi terang di tengah bangsa dan negara ini, bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa, dengan segala keberadaan kami yang terbatas, kami serahkan diri kami, juga masa depan kami, dan karya kami yang Tuhan izinkan. Biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan ingat ya, tetap ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Dia senantiasa menyertai kita dalam segala pergumulan kita. Selanjutnya kita akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam Integrity, Care, Excellence.